Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang telah hadir pada hari ini. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wulansari sebagai moderator debat hukum administrasi negara pada hari ini dengan mosi izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, saya akan menyampaikan aturan tata tertib debat pada hari ini. Yang pertama, pengenalan diri masing-masing tim kontra dan tim pro. Kedua, penyampaian argumentasi antara tim pro dan tim kontra. Ketiga, debat di mana masing-masing tim dapat mengomentari setiap argumentasi dari tim lain. Namun, tidak diperbolehkan untuk menyerang lawan debat selain ide dari gagasan dan lawan tersebut. Bicaralah sesuai fakta dan patuhi peraturan debat. Baiklah, untuk tim pro dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Geza Fatmalesa, NIM akhir saya 309. Dan untuk tim kontra dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuliani Triandriani dengan NIM akhir 051. Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelum memulai pernyataan argumen dan debat, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai mosi ini. Indonesia sejak dahulu terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, baik di bidang pertanian, perikanan, bahkan pertambangan. Hal ini terlihat pula dalam sejarah bangsa Indonesia di masa lampau, di mana banyak para penjajah asing yang berusaha menguasai hasil-hasil sumber daya alam yang tersebut. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, pengelolaan sumber daya alam dituangkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang mana berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah sebagai representasi negara, baik pusat maupun daerah, memiliki keterlibatan dalam pengelolaan hasil sumber daya alam, termasuk di dalamnya hasil pertambangan, yaitu dalam hal pengaturan atau regulasi, pengusahaan atau mengurus dan pengawasan. Nah, hal ini terdapat 3 bentuk usaha pertambangan di Indonesia, yaitu diantaranya izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, dan terakhir izin usaha pertambangan khusus. Izin usaha pertambangan dikelompokkan sesuai dengan komoditasnya, diantaranya pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineral digolongkan menjadi 4, yaitu pertambangan mineral radioaktif, logam, bukan logam, dan pertambangan batuan. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 4 pada tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau biasa disebut UU Minerba. Nah, izin usaha pertambangan merupakan izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Hal ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara ini, untuk memberikan izin usaha tersebut, di pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara mengatur bahwa izin tersebut diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Baiklah, untuk tim pro dipersilakan menyatakan argumentasinya. Terima kasih moderator. Pada tahun 2020, pemerintah resmi menarik kembali kewenangan izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat lewat revisi Undang-Undang Mineral Batu Bara atau Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Menurut pendapat saya, hal ini merupakan tindakan yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena pada ketetapan ini bukan hanya semata-mata tindakan sepihak oleh pemerintah pusat, melainkan dengan adanya sentralisasi ini dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan yang terjadi pada lingkup pemerintah daerah Indonesia. Kemudian, karena menyangkut kasus penyulangan tersebut, izin usaha pertambangan pemerintah daerah menjadi salah satu pihak atau menjadi salah satu faktor terjadi sentralisasi ini. Dan pemerintah daerah adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam hal tersebut. Maka dengan adanya kejadian tersebut, pemerintah daerah memiliki kualifikasi yang tidak tepat untuk memberikan izin lagi menurut saya. Demikian moderator. Baik, pada bagaimana tim kontra? Baik, terima kasih moderator. Menurut saya tidak setuju karena deotonomisasi atau penarikan kewenangan ke pusat itu terkait dengan ruang pertambangan merupakan suatu kemunduran dalam pengelolaan pertambangan karena akan membatasi bahkan menghilangkan akses terhadap informasi partisipasi dari masyarakat. Selain itu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan pemerintah daerah.
terhadap pemerintah pusat. Lalu sentralisasi ini dinilai bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan bertentangan dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah memberikan kemungkinan yang besar untuk lebih baiknya pengelolaan perizinan kegiatan usaha, khususnya kegiatan usaha yang berkaitan dengan lingkungan. Hal ini disebabkan karena kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan dampak terhadap pengelolaan izin usaha akan lebih diandalkan karena melibatkan partisipasi pemerintah daerah. Demikian pula dengan kontrol dari pemerintah daerah dalam berbagai kelompok kepentingan di daerah akan berjalan secara langsung dan cepat. Interupsi. Namun menurut saya, di sisi lain dengan memberi peluang untuk mendapatkan izin pertambangan dengan mudah dan menguntungkan para oknum tertentu dengan dalih peningkatan pendapatan asli daerah dan mulai mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam yang ada, sehingga membuat banyak kondisi yang sangat tidak baik terjadi di pemerintah daerah tersebut. Dengan dalih perizinan tersebut, pemerintah memberikan perizinannya yang jumlah kian meningkat tiap tahunnya, dan pak izin yang dikeluarkan oleh pemerintah dirasakan oleh masyarakat, seperti debu, polusi udara, limbah, suara ledakan, suara alat berat, dan lahan pertanian yang tidak produktif lagi. Dan contoh dampak negatif lainnya, seperti pertambangan yang di salah satu pertambangan batu bara di Bengkuring, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, di mana berkurangnya luas hutan di Kelurahan Sempaja Timur kurang memperhatikan kelestarian lingkungan dan lubang-lubang bekas tambang dibiarkan menganga. Hal ini bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara bertambah, tetapi malahan berkurang karena untuk dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dari kejadian tersebut Kejadian tersebut berakhir pada pencabutan izin usaha pertambangan pada tahun ini. Menurut data yang ada, pada liputan 6 yang diliput oleh liputan 6, pemerintah telah memutuskan untuk mencabut 2078 izin perusahaan penambangan mineral dan batu bara karena dianggap tidak pernah menyampaikan rencana kerja dan tidak pernah digunakan. Izin yang selama ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab membuktikan bahwa dengan adanya campur tangan pemerintah pusat, penyelenggaraan usaha pertambangan akan lebih terstruktur dan terawasi. Instruksi tidak hanya berkaitan dengan otonomi daerah, tetapi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara tahun 2020 juga bahkan mengabaikan sisi konservasi lingkungan hidup serta jauh dari tujuan mensejahterakan masyarakat luas. Menilik dari apa yang terjadi, bukankah suatu hal yang biasa dalam pertambangan yang mana berdampingan dengan kehidupan masyarakat di sekitar daerah tambang? Dengan ditariknya kewenangan pemerintah daerah ke pusat, ada beberapa hal yang terjadi dan hal ini mungkin dapat menyusahkan masyarakat sekitar. Misalnya, masyarakat tidak lagi bisa protes ke pemerintah daerah karena izin yang diberikan sudah harus ke pusat. Hal ini disahkan dari Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Mulai sekarang kalau ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup atau terjadi konflik sengketa tanah, pemerintah daerah tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Selanjutnya, resiko dipolisikan akibat menolak perusahaan tambang terlihat dari bunyi pasal 162 Undang-Undang Mineral Batu Bara Nomor 3 Tahun 2020 bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhkan pidana. Selanjutnya, perusahaan tambang masih bisa beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan. Lantas, apa bedanya kewenangan dari pemerintah daerah dan pusat jika hal ini dibiarkan? Dan terakhir, perusahaan tambang bisa mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, bahkan mendapat jaminan royalti 0%. Karena pada peraturan sebelumnya, royalti juga dibagi ke pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah. Baik, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra atas